Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Yesiana Maulidatur Rahmah dengan NIM 223141099 dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 6C. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching kelas 6F. Jadi, pada video ini kita akan membahas tentang mata pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, dengan materi bagaimana kita hidup dan bertumbuh, dengan submateri bagaimana bernapas membantuku melakukan aktivitas sehari-hari pada kelas 5 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah, Ibu berharap kalian semua sehat ya. Oke, nah mau belajar apa kita hari ini? Ya betul, jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia dengan submateri bagaimana bernapas membantuku melakukan aktivitas sehari-hari. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar peserta didik mampu mengidentifikasi sistem pernapasan manusia. Yang kedua yaitu agar peserta didik mampu menganalisis fungsi organ pernapasan manusia. Nah, sebelum memulai belajar, Ibu mau tanya dulu nih sama kalian. Apakah kalian pernah bernapas? Ya, betul. Kita semua pernah bernapas. Nah, kemudian kira-kira apa nih yang akan terjadi jika kita tidak bernapas? Apa ya? Ya, betul. Jika kita tidak bernapas, maka tubuh kita tidak akan mendapatkan oksigen. Nah, jika tubuh kita tidak mendapatkan oksigen, maka kita tidak bisa belajar, sekolah, bekerja, ataupun melakukan aktivitas yang lain. Udara yang kita hirup itu mengandung gas oksigen, dan gas oksigen itu tidak tersedia dalam tubuh kita loh. Maka dari itu, kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Lalu, bagaimana ya agar oksigen yang ada di lingkungan sekitar kita ini bisa masuk ke dalam tubuh kita? Simak video ini ya! Pernapasan pada manusia adalah proses masuknya gas oksigen ke dalam tubuh kita dan diproses di paru-paru. Kemudian dikeluarkannya gas karbon dioksida setelah proses di dalam paru-paru selesai. Atau secara sederhana, pernapasan pada manusia adalah kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Nah, video tadi adalah proses manusia bernapas, yaitu masuknya oksigen ke dalam tubuh kita dan keluarnya karbon dioksida dari dalam tubuh kita. Nah, dari video tadi, apakah dari kalian ada yang tahu apa saja organ-organ dalam pernapasan manusia? Ya, betul. Ada hidung, ada tenggorokan, dan ada paru-paru. Nah, itu adalah 3 organ utama dalam pernapasan manusia. Organ-organ tersebut membantu manusia dalam bernapas, dan itu disebut sebagai sistem pernapasan manusia. Nah, setelah ini Ibu akan membuat sebuah media sederhana tentang pernapasan manusia. Kalian lihat ya.
Nah, di sini sedotan diibaratkan sebagai tenggorokan manusia, sedangkan balon ini diibaratkan sebagai paru-paru manusia. Jika kita tiup sedotan ini, maka balon ini akan menggembung. Dan sebaliknya, jika tidak ditiup, maka balon ini akan seperti ini atau tidak menggembung. Kita praktekkan ya. Nah, meniup sedotan tadi kita ibaratkan seperti ketika sedang menghirup oksigen atau udara. Sedangkan ketika kita tidak meniup sedotan, maka kita sedang mengeluarkan karbon dioksida. Nah, tadi itu adalah proses bernapas manusia secara sederhana, menggunakan media sederhana. Kalian bisa mencobanya di rumah ya. Setelah ini, Ibu akan menayangkan satu video lagi yang harus kalian simak baik-baik ya, untuk tugas kalian nanti. Nah, dari video tadi, tugas kalian adalah menganalisis bagaimana peran organ-organ pernapasan terlibat dalam proses bersin. Nah, jadi Ibu sudah membentuk kelas kalian menjadi 4 kelompok ya, dan Ibu sudah mengirimkan lembar kerja yang bentuknya soft file. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, karena pembelajaran pada minggu ini dilaksanakan daring, maka untuk pengumpulan tugas dan presentasi dilakukan di minggu depan ya. Jadi, kita bertemu lagi di minggu depan secara langsung. Oke? Bisa dimengerti? Nah, Ibu ada ice breaking nih. Ayo kita nyanyi sama-sama ya. Sebenarnya, organ pernapasan manusia itu tidak hanya terdiri dari 3 organ saja, tetapi ada 7 organ. Apa saja ya? Yang pertama, yaitu ada hidung, yang berfungsi untuk menghirup udara di sekitar dan menyaring udara yang mengandung kotoran. Kemudian ada laring, yaitu pangkal tenggorokan, ada trakea, yaitu batang tenggorokan, kemudian ada faring, yaitu cabang tenggorokan. Selanjutnya ada bronkus yang terletak pada ujung trakea yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Kemudian ada bronchiolus, yaitu cabang dari bronkus, dan alveolus, yaitu bagian dari paru-paru yang berbentuk seperti gelembung-gelembung kecil bulat atau seperti buah anggur ya. Kemudian yang terakhir ada paru-paru. Nah, itulah 7 organ pada pernapasan manusia. Nah, pada video cara kerja pernapasan manusia yang kalian lihat tadi, itu adalah cara kerja secara sederhana. Sebenarnya, cara bernapas manusia atau masuknya oksigen ke dalam tubuh kita dan keluarnya karbon dioksida dari dalam tubuh kita itu lebih kompleks loh. Oke, kalian perhatikan baik-baik ya. Pertama, oksigen yang ada di lingkungan sekitar kita ini akan dihirup oleh hidung, dan di hidung itu terdapat silia atau rambut-rambut halus dan lendir yang berfungsi menyaring udara yang mengandung kotoran dan kuman. Kemudian oksigen tersebut masuk ke laring atau pangkal tenggorokan, kemudian menuju ke trakea atau batang tenggorokan, dan faring atau cabang tenggorokan. Nah, pada trakea terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi untuk menghalangi benda-benda asing yang akan masuk
ke paru-paru. Jadi fungsi trakea itu hampir sama seperti fungsi hidung. Selanjutnya, pada ujung trakea itu ada bronkus yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Nah, melalui bronkus menuju bronkiolus. Bronkiolus itu adalah cabang dari bronkus. Itu akan menuju ke alveolus yang terdapat pada paru-paru. Nah, di alveolus terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Kemudian, udara yang mengandung karbon dioksida akan terdorong dari alveolus menuju ke bronkiolus, bronkus, trakea, hingga keluar melalui hidung. Nah, seperti itulah proses pernapasan pada manusia. Bisa dimengerti? Apakah ada yang masih ingat cara kerja media sederhana sistem pernapasan manusia tadi? Mengapa saat sedotan ditiup, balon menggembung dan sebaliknya? Itulah yang sebenarnya terjadi pada paru-paru kita. Jadi, pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut. Sehingga tulang rusuk terangkat ke atas dan menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Dan saat pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Sehingga tulang rusuk kembali ke posisi semula dan menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Maka dari itu, kita harus selalu menjaga organ pernapasan kita dengan cara rutin berolahraga dan makan makanan yang sehat. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Ya, menyenangkan dong, karena dari pembelajaran hari ini kita bisa tahu nih apa itu sistem pernapasan, kemudian organ-organ dalam sistem pernapasan. Nah, untuk belajar hari ini kita cukupkan dulu ya. Nah, jangan lupa tugasnya dikerjakan dan kita bertemu lagi pada minggu depan. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi kalian yang menyaksikan ya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan dan menyempatkan waktu untuk menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udara dan aku, si mungil yang kamu lihat di sini, masuk ke mulut dan lubang hidung. Satu lubang hidung saja ya, karena lubang satunya beristirahat dengan sendirinya. Kamu lagi makan ya? Jangan menghirup napas sambil menelan pizza. Cuma bayi yang bisa melakukan dua hal ini sekaligus. Kamu sudah sampai di faring. Disinilah udara dan makanan bercampur. Saluran ini panjangnya sekitar 12,5 cm dan berfungsi sebagai pemilah. Kami menuju ke laring, lalu ke trakea, dan akhirnya sampai di kedua bronkus. Selanjutnya, bronkus mengarahkan kami ke paru-paru kanan dan kiri. Oke, kami belok kiri. Siap-siap, jalannya mulai bergelombang. Hei, awas ada dinding. Kami bisa-bisa menabraknya. Hehehe, tidak kok. Kami berjalan melewati salah satu cabang, dan dengan manuver mulus, kami berhasil sampai di alveolus paru-paru kiri. Organ ini berupa kantong udara kecil yang jumlahnya jutaan. Kemudian, udara memenuhi seluruh alveoli. Dari sinilah perjalanan kami benar-benar dimulai. Molekul oksigen menekan dinding alveoli dan masuk ke aliran darah. Wuhuu! Kami terpompa melalui pembuluh vena paru-paru.